Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari TIN. Ini adalah TIN Buds 3. Harga TWS ini dijual seharga $89 atau kalau kalian kursin rupiah mungkin sekitar 1,3 jutaan. Dan dia belum keluar secara resmi di Indonesia ya. Jadi kalau kalian berminat, kalian harus order langsung dari luar dan link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Bagi kalian yang mengikuti IM, pasti kalian udah nggak asing dengan brand TIN sendiri, karena TIN sendiri brand yang udah besar ya untuk segmen in-ear monitornya. Jadi di video kali ini gue akan langsung membahas aja apa sih kelebihan dan kekurangan dari TIN Buds 3 ini, karena gue udah menggunakan TIN Buds 3 ini cukup lama, mungkin sekitar hampir 1 bulan belakangan ini. Seperti biasa, gue akan mulai dengan build quality dan desainnya dulu. Kalau ngomongin desain, sebenarnya gue suka sih dengan ide dari TIN, karena dia pengen membuat sebuah TWS yang nggak pasaran. Dalam artian dari sisi desain, dia terlihat premium dan cukup elegan. Tapi kalau kalian ngomongin sisi build quality-nya ini nggak semewah kelihatannya. Karena ketika kalian pegang langsung, barangnya tuh nggak berasa semantep itu. Terutama dari sisi engselnya ini yang menurut gue agak sedikit wobbling dan berasa agak kurang presisi aja. Tapi selebihnya sih gue rasa ini udah bagus. Layoutnya sendiri, di sisi atasnya ada logo TIN Hi-Fi-nya sendiri. Untuk charging portnya dia terletak di sisi belakang dan udah pastinya menggunakan USB Type-C. Di bagian depannya ada 4 buah LED yang menandakan status atau sisa baterai pada case-nya ini. Yang gue kurang suka adalah lampu LED-nya ini tuh agak terang ya. Jadi kalau malam agak sedikit mengganggu aja, jadi berasa agak silau aja. Terus untuk bagian bawahnya sendiri dia ada tulisan TIN dan spesifikasinya. Dan untuk tulisannya ini gue sendiri nggak terlalu suka karena dia mempunyai tulisan warnanya agak putih gitu ya, yang membuat tampilannya jadi berkurang aja sisi premiumnya. Kalau warnanya hitam gue rasa akan lebih keren. Dan untuk case-nya ini tuh bukanya di slide ke atas seperti ini ya. Dan disinilah ketika gue merasakan nggak suka dengan case-nya ini. Karena pertama, kalau kalian pengen buka case-nya ini akan dengan sangat mudah terbuka seperti ini. Dan ketika kalian slide seperti ini, TIN Buds 3 ini akan langsung nyala dan langsung akan terkoneksi ke smartphone kalian. Sebenarnya itu hal yang bagus ya, tapi yang gue nggak suka karena case-nya ini gampang kebuka, jadi dia akan gampang buat mati nyala, yang ngebuat ini tuh malah jadi berasa mengganggu. Yang kedua, ketika kalian buka dan kalian pengen mengambil TWS-nya, kalian harus menahan tutupnya ini supaya nggak kembali menutup ya, karena tutupnya ini bener-bener nggak ada tahanannya sama sekali dan langsung akan ketutup kalau kalian nggak nahan. Jadi secara penggunaan, gue sendiri nggak terlalu suka dengan case-nya ini. Dan selanjutnya, kalau kalian ngomongin desain dari earbud-nya, dia mempunyai desain yang mirip sama sebuah IM. Fittingnya cukup nyaman dan cukup oke, cuman memang size-nya ini agak berasa tebel ya. Jadi kalau telinga kalian kecil, gue rasa agak sedikit mengganggu mungkin untuk telinga kalian. Meskipun kalau di gue sendiri, gue nggak merasakan hal yang mengganggu dan sekitar 2 jam tuh gue masih nyaman kok menggunakan TIN Buds 3 ini. Tapi kalau ngomongin ear tip-nya, meskipun secara kekedapan ear tip-nya ini udah bagus nge-seal telinga gue dengan baik, tapi dia agak bikin gatel untuk penggunaan di atas 30 menit. Jadi gue rasa karetnya ini bahannya kurang begitu bagus. Dan solusinya ya pasti kalian bisa mengganti dengan ear tip aftermarket. Untuk kontrolnya sendiri dia udah menggunakan touch sensor ya, jadi nggak ada tombol fisik lagi. Dan touch sensor ini berjalan cukup mulus, dia bisa mengakses berbagai komen yang ada di TIN Buds 3 ini. Kemudian untuk drivernya sendiri dia menggunakan 6 mm dynamic driver dengan bahan beryllium. Kalau mendengar beryllium yang ada di otak gue langsung inget sama speaker vokal. Karena speaker high-end-nya vokal, dia selalu menggunakan bahan beryllium pada tweeternya. Jadi gue ngerasa beryllium itu bahan yang bagus dan mahal aja gitu. Gue nggak nyangka sih kalau ternyata bahan tersebut tuh udah bisa diterapkan di sebuah TWS di harga yang cukup affordable ini. Dan kalau kalian ngomongin fitur, kalian nggak usah berharap banyak, karena TIN Buds 3 ini nggak punya fitur apapun, dia hanya punya koneksi Bluetooth. Memang secara koneksi Bluetooth dia udah mensupport Bluetooth 5.2 yang dalam artian udah cukup baru ya, tapi kalian jangan berharap kodek yang disupport itu aptX, aptX SD, apalagi LDAC. Jadi dia bener-bener Bluetooth 5.2 yang basic. Secara latency sih kalau buat multimedia gue rasa udah cukup oke. Misalkan gue pakai buat hanya streaming YouTube atau nonton Netflix, dialognya masih berasa oke dan nggak mengganggu. Tapi kalau kalian para gamer, apalagi competitive game, gue sendiri sih nggak merekomend TIN Buds 3 ini sebagai daily driver kalian. Let's set a few ground rules.
We are going to be building a 5.1 system because they are the most common and can take advantage of all types of content, be it physical media, think Blu-rays and DVDs, as well as streaming. All of these setups will be Dolby Atmos compatible and with a small... Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Thin Buds 3 ini. Secara spesifikasi, Thin Buds 3 ini nggak ada yang spesial lagi-lagi dari sisi mikrofonnya, dia nggak ada fitur ANC dan lain sebagainya. Jadi untuk kualitasnya ya silahkan kalian nilai sendiri aja ya. Untuk ruangan gue ini bukan ruangan yang kedap, ada suara noise mulai dari suara AC, suara PC, suara fan di lighting gue yang seharusnya sih cukup terdengar, tapi ya balik lagi, gue nggak tahu apakah kalian bisa mendengar suara ambient di sekitar gue ini dengan jelas atau enggak. Oke, segitu aja ya. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Selanjutnya untuk IP ratingnya pun kalian nggak usah berharap karena lagi-lagi Thin Buds 3 ini nggak dilengkapi dengan sertifikasi IP rating. Yang dalam artian Thin Buds 3 ini masih riskan terkena air. Dan untuk baterainya sendiri dia dilengkapi dengan kapasitas 40 mAh di earbudnya dan case-nya 400 mAh. Lagi-lagi angka tersebut tuh nggak bisa dibilang spesial terutama untuk harga yang ditawarkan. Karena kalau kalian ngomongin baterai, TWS seharga 300.000 pun udah mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan Thin Buds 3 ini. Secara real life-nya sih gua rasa ini masih cukup oke ya, karena untuk earbudnya sendiri dia bisa bertahan di atas 4 jam, mungkin sekitar 5 jam dia masih oke kalau volume kalian tuh bermain di angka 40-60%. Tapi lagi-lagi untuk harga yang ditawarkan, ini nggak ada spesialnya sama sekali. Tapi yang paling spesial tentunya adalah di bagian sound quality-nya. Dan sekarang gue akan langsung aja membahas sound quality dari Thin Buds 3 ini. Seperti biasa, sound quality itu bersifat subjektif. Jadi, apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Jadi, seperti yang gue bilang ya, udah hampir sebulan gue menggunakan Thin Buds 3 ini. Dan yang gue rasakan adalah gue happy mendengarkan sound quality dari Thin Buds 3 ini. Gue rasa ini adalah sebuah TWS yang mempunyai teknikalitas mirip seperti IM. Dan berita baiknya adalah ini adalah TWS terbaik kalau kalian ngomongin sisi teknikalitas untuk harga di bawah 1,5 juta yang pernah gue coba secara langsung. Gue akan membahas dari signature-nya dulu. Thin Buds 3 ini menurut gue signature-nya masih masuk ke balance. Mungkin bagi sebagian orang dia agak sedikit bright, tapi kalau buat gue, dia masih masuk ke kategori balance. Kalau kalian pernah mendengar Filthy One Light, secara signature tuh mirip sama Filthy One Light. Untuk sisi treble atau high frekuensinya, gue rasa ini nyaris bright ya. Dalam artian, dia tuh pickingnya pas, untuk frekuensi extendnya buat selera gue enak dan pas, tapi dia nggak sampai sibilance. Sebagai contoh, ketika gue bandingkan dengan Filthy One Light, gue ngerasa Filthy One Light itu high frekuensinya jadi terkesan lebih kasar dan lebih lebih cempreng bisa gue bilang. Sedangkan untuk Thin Buds 3 ini lebih berasa definisinya tuh lebih bagus dan lebih real. Misalkan kalian dengerin suara splash atau suara crash gitu, ketika gue dengerin di Filthy One Light, gue ngerasa suara crash dan suara splashnya itu agak berasa terlalu peak dan terlalu cempreng kedengerannya. Sedangkan untuk Thin Buds 3 itu berasa pas dan lebih real aja, nggak tahu kenapa. Tapi dia nggak berasa roll off ya, dalam artian tuh suaranya tuh bener-bener lebih terdefinisi dengan lebih baik dibandingkan Filthy One Light di bagian high frekuensinya kalau kalian bandingkan secara langsung. Untuk sisi vokalnya, gua rasa di sini agak lebih mundur sedikit dibandingkan Filthy One Light. Jadi vokalnya buat gue sih balance ya, pas di tengah, penempatannya nggak terlalu forward, juga nggak berasa mundur atau laid back. Overall sih vokalnya gue cukup suka. Kalau kalian ngomongin vokal, Filthy One Light itu lebih berasa tipis, lebih berasa cempreng dan kolorasi dibandingkan Thin Buds 3. Mungkin kalau kalian switch dari Filthy One Light ke Thin Buds 3, Thin Buds 3 itu lebih berasa lebih warm untuk suara vokalnya. Tapi Thin Buds 3 itu lebih berasa natural untuk suara vokalnya. Misalkan vokalnya dari Tulus, gue ngerasa Thin Buds 3 itu vokal Tulusnya itu lebih real dibandingkan Filthy One Light yang jadi berasa tipis dan agak cempreng aja kalau gue bandingkan secara langsung. Untuk bassnya keduanya nggak berbeda terlalu jauh.
kalau buat selera gue, bassnya tuh udah pas ya. Mungkin secara kuantitas, Filthy One Light sedikit lebih besar, emphasize untuk lower bassnya tuh lebih berasa dibandingkan Thin Buds 3. Jadi, buat lagu-lagu tertentu tuh, Filthy One Light agak sedikit berasa lebih boomy. Sebaliknya, Thin Buds 3 itu bassnya lebih rapih, kuantitasnya pas, kualitasnya pas. Gue ngerasa bassnya itu nggak merembet sampai mid frekuensinya sama sekali. Cut off-nya tuh bagus banget, jadi gue ngerasa definisi bass dan detail bassnya tuh lebih baik dibandingkan Filthy One Light. Kadang akan ngerasa sedikit boomy kalau kalian bandingkan secara langsung. Dan kalau kalian ngomongin teknikalitas, ini yang spesial dari Thin Buds 3. Karena lagi-lagi, kalau kalian switch dari Filthy One Light ke Thin Buds 3, kalian pasti akan langsung merasakan kalau Thin Buds 3 ini mempunyai teknik yang di atas Filthy One Light secara signifikan. Karena untuk pinpoint dan stagingnya, Thin Buds 3 ini mempunyai definisi yang lebih baik, jadi kalian akan lebih jelas mendengarkan suara drum, suara gitar, suara vokal itu tuh bener-bener lebih berasa kepisah, dan secara 3D imagingnya tuh lebih berasa next step dibandingkan Filthy One Light. Jadi kalau kalian switch dari Thin Buds 3 ke Filthy One Light, kalian langsung merasa Filthy One Light tuh lebih berasa two-dimensional, lebih berasa left-right doang, dan agak ngeblur untuk sisi definisi dari tiap instrumennya. Meskipun balik lagi, untuk kedua TWS tersebut bukan bermain di harga yang sama, karena kalau kalian ngomongin harga, Thin Buds 3 ini mungkin sekitar 2-3 kali lipat lebih mahal dari Filthy One Light. Kenapa gue bandingkan dengan Filthy One Light? Karena ketika gue mencoba Thin Buds 3 ini, yang langsung berada di otak gue adalah Filthy One Light karena signature-nya yang mirip tersebut. Mungkin gampangnya, Filthy One Light itu seperti video Full HD, sedangkan Thin Buds 3 ini tuh kayak video 4K. Jadi, segalanya tuh lebih terdefinisi, clarity-nya lebih baik, staging-nya lebih luas, dan 3D imaging-nya tuh lebih berasa dibandingkan Filthy One Light, yang akan ngerasa ngeblur ketika kalian bandingkan secara langsung. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kalian pengen mencari sebuah TWS yang punya teknikalitas mirip seperti IM, gue akan dengan sangat happy merekomendasikan Thin Buds 3 ini, dengan catatan kalian cocok dengan signature yang ditawarkan dari Thin Buds 3 ini. Karena secara sound quality, gue rasa ini bagus ya, dan gue sendiri cukup happy menggunakan Thin Buds 3 ini sebagai daily driver untuk music TWS gue. Tapi kalau kalian mencari sebuah TWS yang all around, kalian bisa pakai buat main game secara fitur lengkap, pastinya gue nggak bisa merekomend TWS ini. Karena kalau kalian ngomongin sisi fitur, Thin Buds 3 ini nggak punya fitur apapun di range harganya. Jadi untuk range harga yang sama biasanya udah lengkapi dengan ANC, ANC, low latency mode, wireless charging, dan lain sebagainya. Thin Buds 3 ini nggak punya fitur apapun dibandingkan para pesaingnya. Jadi balik lagi ya, Thin Buds 3 ini bener-bener music oriented banget. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu aja ya yang bisa gua share dari Thin Buds 3 ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.